dengan adanya perunggu, kami lebih banyak lagi memberi berkah yang lebih besar gitu. Jadi mungkin itu salah satunya gitu. Ya andai kata ini jadi pekerjaan, toh ini akan jadi pekerjaan terbaik yang seumur hidup pernah saya alami gitu loh Mas. Ya, Jumat Legi Mas. Di perunggu ini album kedua ini saya terawang akan besar ini. Amin. Ya kan besar, insya Allah akan besar ya. Karena terbukti dari album yang pertama tanpa tendensi apapun, tanpa niat apapun meledak. Ini tapi perlu waspada kebesaran nama ini enggak. Merinding. Jogja lagi. Wes bener kalian tuh fix orang Jawa. Iya ya. Bener ya itu. Jangan-jangan depannya ada Raden Tumenggung. nanti tak cek. Ya dihina-hina, dicela-cela, dihina-hina. Lawan Mas. Saya diam. Hari ini di Jogja. Ketemu dengan perunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa bulan ya kita nggak ketemu? 1-2 bulan lah. Tapi itu mungkin memberi jeda kita untuk berpikir besok kita makan apa. Terus kita juga diminta hemat untuk tidak bepergian karena BBM naik, ya toh. Terus kita juga semakin banyak diberi waktu untuk semakin banyak membaca medsos yang isinya berita sampah semua. Itu memberi kita pelajaran bahwa hidup itu sebenarnya baleni ya. Ya bagus kok opening. Baru ini loh kita opening tapi narasumber udah mulai was-was. Aku mesakkan mereka deg-degan ya. Was-was. Mereka deg-degan ya. Mas anak muda loh ini Mas. Iya, jangan jerumuskan mereka ke urusan hukum yang berat. Tapi nggak apa-apa masuk. Udah gitu aja nggak usah pre-opening gue koyo event resmi udah. Ora nyambung ya engko. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas. Nggak apa ya, aman ya? Ya. Kami setuju. Sepakat. Kan keresahan usia-usia 30-an Mas ya mulai banyak. Oke, ayo tak sambung ya. Kebimbangan. Berbagai macam keresahan itu tadi sebenarnya bukan beban satu generasi Gen Z, apa milenial, apa boomers, bahkan generasi alpha pun sekarang sudah mulai merasakan. Dari keresahan-keresahan itu mungkin kalau yang seniman muncul nulis lirik, ya toh. Kalau yang penyair ya nulis puisi, nulis buku, yang wartawan ya nulis esai di media-media gitu. Salah satunya ya teman baru kami ini yang kesini ada satu band baru yang sekarang sebenarnya bukan baru ya, sudah album kedua ini, tapi mereka ini tiba-tiba menjadi viral, menjadi digemari banyak teman-teman Gen Z dengan liriknya yang unik. Terus sekarang mengusung konsep album baru yang juga unik. Nanti kita bisa ngobrol dengan mereka. Perunggu. Assalamualaikum Mas Patu, Mas Alif. Halo Mas Maul, selamat datang di Jogja, Mas Adam, Mas Ido, selamat datang di Yogyakarta. Ini berarti kemarin bulan Maret ya kesini ya? Di Jogja. Puasa. Di Masjid Jogokaryan. Oh iya betul. Yang paling unik dari Perunggu kalau datang ke Jogja mesti mendatangi tempat-tempat bersejarah. Ya. Masjid Jogokaryan, Ya, jelas ya. ajaran yang luar biasa. Termasuk ini Mas, kita ada di Pendopo Ambarukmo. Ini dibangun tahun 1857. Mbahku tukangnya Mas. Oh. Usia berapa Mas kalau boleh tahu? Enggak ya? Melu ya bangun. Ya 57 ini bangunan pendopo ini sekaligus yang belakang pesanggrahan Hamengkubuwono ke-7. Biar teman-teman tahu. Dan ini tuh disewakan untuk umum. Misalkan mau bikin mini konser keren ya, mini konser dengan konser di pendopo ini. Yes, betul. Nikahan juga bisa. Nikahan Boleh juga. nikahan. Seperti teman saya ada. Siapa? Ada lah. Siapa dong? Oh, kalau Jangan itu hoax dong. musuh saya. Kalau yang dimaksud toh? Terus setiap minggu itu ada namanya Pendopo Cultural
activity. Jadi di sini ada mocopat, ada tari, ada main-main suling. Mocopat itu apa sih, Mas? Mocopat itu Mocopat itu Apa ya? apa namanya satu jenis penyampaiannya. tembang Ya. dengan bahasa Jawa. Ada berbagai macam jenis. Kalau nggak salah ada 14 jenis tembang mocopat yang setiap jenisnya itu dinyanyikan sudah dengan pattern masing-masing. Jadi semacam pembacaan dari awal sampai akhir mocopat. Bentuknya syair atau ada Syair. musiknya? Syair. Kalau di Syair Sunda, dan tembang lagu. Oh, kalau di lagu. Sunda kayak pupuh kali. Betul. bener. Semacam itu ya. Oh, iya. Gitu. Pasti ada lah di setiap. Iya. Tiap Di sini- minggu. di dalam sini? Di sini Mas, di sini. Ada tiap minggu. Ada Iya. mocopatan namanya kalau kita nyebut orang Jawa. Mocopatan. Itu bisa datang free atau Free. Free harusnya Buat free ya. perunggu apa sih yang nggak free? Kita freekan pokoknya. Kita aja sampai nggak ngambil kerjaan hari ini Mas. Karena nggak ada. Pengaruh dari Pengaruh dari Yansi. Langsung. kalau kan itu ada hotel Ambaruk Mall. Itu 1964 tapi baru beroperasi 1966. Ini Hotel. barengan Super Semar berarti dia Betul. operasinya. 66 ya? Iya, oh iya 66. benar. Sebenarnya ada mallnya paling baru mall. Paling baru mall. Tahun Artinya kemarin kalau ya? kita ke Jogja ke sini ya jangan hanya ke mall, tapi juga menginap di Ambaruk Mall itu selain menginap karena liburan juga mendatangi situs-situs bersejarah ya. Pasti rasanya beda gitu kalau menginap di tempat yang energinya kuat gitu. Dan ternyata perunggu tahun kemarin main di sini Mas. Di depan ya? Tanggal 30 30 Desember. Menjelang tahun baru. Hamin 1 tahun baru. Diajakin Amin sama- 1 tahun baru ya? Ya, itu tanggal sama 30. teman-teman Ambaruk mau mengisi acara di sini. Gimana Mas pendapatnya Mas? Main di Menyenangkan. itu main ke berapa sih di Jogja? wah sering banget kita. Kami Jogja tuh sesering itu. Dulu tak kira kalian tuh malah band Jogja loh. Hah? Iya. Bener. Tak Tapi kira ada oh yang perunggu ngomong gitu Jogja ya, oh Jogja. Apa? Dari liriknya apa? Bukan, karena saking seringnya mereka di Iya, Jogja. benar-benar. Mungkin ya. Kayaknya kota Kalau paling dari liriknya kayaknya bukan band Jakarta Mas ya? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Nggak tahu emang rasanya begitu Mas. Rasanya kayak bukan ya kayak band-band dari kota ketiga Oh, tapi gitu ya? semua kayak lo. iya, gitu. Iya, saya tahu. Aku mau ngomong. Kalau yang kontribusi nulis lirik itu semua kebanyakan masih mau. Oh, Maul. Iya. Masih aku kebanyakan. Oke. Berarti yang punya banyak masalah Maul ya? Kayaknya begitu Mas. Oh, yang- Nggak mungkin apa ya? Teman-teman mempercayakan aku yang jadikan semua masalahnya menjadi sebuah lirik. Sebuah lirik, gitu. ya. Ya pas dikasih ke yang lain juga gimana aman nggak? Aman lanjut. Gitu. Alhamdulillah Kalau- masalahnya sama. MBG apa gitu jadikan inspirasi nggak? Belum. Saya nggak bilang enggak Mas. Oh, belum ya? Iya. Ini kan Ya, siapa keresahan tahu. masih umur 30. Ini keresahan Bapak umur 30 tahun. Kecuali keresahan anak pelajar boleh MBG Mas ya. Oke. Nanti dulu jangan ke situ. 30 tahun tuh apa masalah yang dihadapi ya? Banyak toh. Kita kan sudah 36. Iya. Kalau mereka kan 30. 36 apa ya nih susahnya? Iya. 30 Kalau 30 tahun tuh apa sih? Iya sih, kan, toh. Masalahnya apa toh? Saya Mas 30 tahun kan tumbuh alit. Anjir. Jadi gini Mas, di Jawa itu ada tumbuh alit, tumbuh ageng. Tumbuh alit itu usia 0 ke 32 tahun. Oke. Kira-kira. Kira-kira. Kalau tumbuh ageng itu 32 ke 64. Oh, 64 itu jadi tumbuh setengah ageng. half. Tumbuh alit itu kalau menurut Jawa, Ya. setiap orang di tumbuh alit itu selalu mengalami peristiwa besar. Nah. Jadi sekitar umur 32, 33, 34. Nanti akan berulang lagi di 60. 2 kalinya. Oh. Pas Tuh, kan? Itu kata Mas Alit loh ya. Iya kan? Terjadi kan di Pas teman-teman loh. perunggu itu suatu yang besar adalah album. Iya. Ketika bergudir tuh teman-teman umur berapa? Sekitar Iya sekitar segitu. Umur segitu? Iya, benar. Berarti fix kalian orang Jawa. Iya ya, jangan Jelas orang Jawa. Jelas orang Jawa Itu ini. kenapa alasannya teman-teman sering main di Sering main di Jogja. Jogja. Berarti kan cocok toh? Cocok. Cocok ini nggak cuma otak-atik gadok loh ini. Ini coba saya terus sih Uyut jangan orang Jogja kali. Orang ya? Jogja. Iya, Mbah. Mbah. Terulang lagi nanti di tahun 64. 64. Berarti nanti album ketiga. Mungkin kita Kalau masih dikasih umur. Kalau masih dikasih umur loh ya. Iya, benar. Tapi biasanya umur 30 itu kan masih bimbang, masih ragu, masih banyak masalah. Mas Patok umur 30 udah narkoba. Oh, aku semua kejahatan sudah. Kaget. Cuma nanti di usia 64 dia udah kayak menjadi apa Begawan. Mas, ya? Begawan, udah lebih bijaksana. Saya akan kembali ke Jogja menjadi orang biasa. Oh iya. Tuh. Biasanya gitu saya. Gitu. Udah ketembak alurnya. Jadi keresahan-keresahan. Mas, Iya. awalnya teman-teman ini ketemunya di mana kalau boleh tahu? Kalau aku Teman kantor? aku sama Maul sempat sekantor. Tahun 2015 di Di Jakarta. bidang apa dulu kantor?
Kami Teknologi di kan. teknologi. Ya, IT. Ya bikin aplikasi. Aku akuntansi. Iran gitu berarti rudalnya dari Mas. Teknologinya bukan yang itu. Jauhan, masih jauhan. Balistik. Kami yang ngurusin ojol-ojol itu di Jakarta. Oke. Yang warna IT, hijau. IT. IT. Iya, di tahun 2015 ketemu sama Maul, terus sempat ke band juga di kantor. Jadi ada acara ulang tahun kantor. Bandnya suruh main. Iya, nge-form band, terus ketemu Maul. Ini Maul bisa main gitar, Rildo bisa main drum, ada yang lain-lain, udah tuh. Jadi beberapa kali ulang tahun kantor kami main bersama lagi. Jadi Dan karyawan langganan lah. Iya. Oh iya, ada ya, Cover-cover pasti ada kayak gitu ya. ada, iya. Di satu kantor. Cover-cover lagunya. Cover. Ildo nggak satu kantor? Adam. Adam Adam enggak. nggak satu kantor? Adam enggak. Jadi aku sama Maul abis itu ya udah abis itu sering berdiskusi musik lah. Sampai walaupun kita udah nggak sekantor, akhirnya 2019 ya. 2019 pertama kali tuh ngajak Maul, sewa studio iseng-iseng gitu. Nah di situ aku baru ketemu Adam. Aku sama Mau di Bandung dari lahir sampai kuliah bareng. Oke. Jadi kami di Sama-sama aku Adam lahir sampai kuliah di Bandung, pindah ke Jakarta untuk kerja kurang lebih di tahun yang sama. Jadi irisan pertemanannya masih sama gitu Mas. Jadi karena dulu juga waktu di Bandung kami sama-sama ngeband juga. Jadi Oke. apa ya Band di masing-masing. scene musiknya masih teman-temanan. Skena Bandung lah ya. Jadi begitu pada pindah ke Jakarta, oh tahu nih ntar misalkan kalau ngeband kontaknya siapa gitu kan. Gak banyak yang pindah ke Jakarta waktu itu yang teman-teman main musik. Berarti Jadi waktu itu Maul, kontak-kontak. Adam itu sebenarnya dari Bandung. Betul. Ya. Ildo Jakarta Aku asli. Jakarta. Asli. Asli. Ya, lahir di Bandung, umur 1 tahun pindah ke Pindah. Jakarta. Tapi enggak, kayaknya kalian orang Jawa kok. Iya, Udah pasti tadi. Iya. Setuju. Kami Iya, toh? kami jadi percaya juga sih. Iya kan? Oke deh. Oke deh. Nanti berikutnya Penunggu akan bikin lagu kejawen ya. Aduh, Bikin mau copat deh. udah nanya-nanya udah riset tadi. Tadi udah tanya sama Capat itu apa? Pelan-pelan. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Pelajari dulu, pengenalan dulu, nanti riset. Oh mau copat itu apa? Ada berapa jenis? Enggak ada kursusnya Mas mau copat itu kan. Oh ada yang tak kenalkan temenku. Wah. Gitu. Aman. Cuman nggak soft spoken orangnya. Apa ya? Kita itu baca weton ada, teman. Ada. Dukun klenik ada. Ada. Dukun santet ada. Ada. Ngilangin apa namanya? Sawan-sawan ada. Banyak kita. Bahkan kita Raja Jawa aja ada. Oh, iya. Wes, ada kita itu. Ada. Ada. Mas kita ngobrol sendiri aja yuk. Udah mulai nggak aman ya. Ini masih usia-usia di mana menyenangkan loh Mas. 30 tahun. Mereka itu sebenarnya harus dalam tanda petik bersyukur dengan pandemi loh. Dim. Iya. Karena di saat pandemi itu mereka WFH ya toh, banyak di rumah. Akhirnya mereka gawe perunggu. Bener. Di saat pandemi itu. Bener, 2000 berapa itu? 2020. Ya. 2019 kami bikin beberapa single itu juga karena terpaksa karena ada waktu itu mau kuliah ke luar negeri. Kalau kalian masih bekerja kantoran, office hour, saya yakin belum jadi Betul. mungkin. Ya, bisa jadi. Iya. Ya Jadi kan? waktu itu emang lagi sering di rumah terus ya jadi produktif aja tiba-tiba 2020 ya. Oke, berarti bencana itu tergantung sudut pandang ya. Betul. Iya. Sudut Bisa pandang jadi ya. blessing. Ya memang bencana sih yo gitu, tapi kan ada beberapa angle yang harus Iya. kita syukuri, gitu dari sebuah bencana. Setuju, Mas. Perunggu salah satunya yang bisa memanfaatkan. Betul. 2020 tuh sudah Perunggu namanya Mas. Sudah. Jadi dulu kalau album pertama kami Memorandum itu seluruh lagunya dibikin ya pas lagi pandemi itu Mas. Iya toh, WFH Iya, ya. jadi pas lagi WFH. Ya mungkin ada yang sebelum pandemi ada tapi rampungnya ya ketika lagi pandemi baru mulai masuk studio pun kayaknya itu udah masih pandemi ya? Masih pakai masker, maksudnya udah ya PSBB udah mulai menurun deh, udah awal-awal rekaman agak ngumpet-ngumpet gitu maksudnya cari apa studio, tapi udah makin berangsur pulih. Terus alhamdulillah 2022 Maret rilis album pertama waktu itu. 2022. Jadi pas udah mulai acara musik udah mulai ada lagi bertepatan sama kami rilis album. Jadi Pas ya? alhamdulillah kayak tractionnya di situ mulai 11 Maret. terbangun gitu. Super Semar. Pas toh? Rilisnya 11 Maret 11 Maret itu betul. Super Semar. Tadi nih Jogja lagi ya. Jogja lagi. Wes bener kalian tuh fix orang Jawa. Iya, bener kalian itu. Jangan-jangan depannya ada Raden Tumenggung. Nanti tak cek. Kita cek silsilahnya. 2022 masih jadi pegawai kantor. Masih. Album pertama ini masih ngantor, Mas. Iya, masih ngantor. Jadwal, WFH itu. jadwal sudah mulai kenceng nggak 2022 itu? Baru mulai aktif bangetnya 2023 ya kurang lebih. Berarti setahun tuh 2023. memang
setelah rilis album pertama, kalian juga menjalani promo gitu nggak? Iya. Oh iya. Jalanin. Pokoknya kami ada apa checklist lah yang selalu kami jalankan setiap habis rilis album. Ya termasuk showcase. Jadi pas memorandum kami juga bikin showcase Jogja. Di Jogja ada Jogja. Ya, Jogja. Itu di Basio, lagi. XT Square. Iya, Exit betul, Square. di Exit Square. Berarti mempersiapkan album, materi, lagu, selesai juga mempersiapkan manajemen yang mateng ya. Nyatanya sudah langsung ada Betul. rundown apa promo, Iya. checklist gitu. Iya. Betul, Ini yang apa harus aja? dilihat Video. teman-teman band-band baru tuh kayak gini gitu. Nggak cuman nggak cuman buat punya lagu bagus, tapi manajemen juga harus tight, harus rapi gitu. Showcase, video klip. Video Lirik ya? perform, Oh, video lirik, video klip musik beberapa, terus live performance, video live performance. Apalagi? Jadi live session tuh yang kami rekam di satu ruangan, memainkan albumnya secara full. Full, betul. Itu lumayan buat jadi teman-teman Konten jadi ada ya, gambaran. Konten kayak- sama dia gambaran buat Gambaran teman-teman. buat- Oh nih kak, Perenggu kalau manggung kayak begini. Iya, sama buat teman-teman IO juga jadi tahu, oh ini bisa ngeband nih Oke, beneran. ya, betul, betul. Portofolio ya. Ya. Iya, kurang lebih CV, sama CV, ya. dan dikemasnya juga secara dalam tanda kutip brandingnya disesuaikan dengan emang kami doyannya yang kayak gimana. Jadi ya mereka jadi tahu oh kami punya selera visualnya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi ada orang jadi ada yang punya interest gak cuma dari musiknya tapi dari bentukan apa ya menyeluruhnya si penampilan musiknya gitu. Nah nih teman-teman band baru nih dengerin ya tadi yang harus dipersiapkan kalau punya project baru tuh kayak gini. Nggak secara teknis tok tapi secara manajemen, terus konsep ke depan, proyeksi ke depan, mateng mereka. Iya. Padahal mereka masih kerja waktu itu. Masih kerja. Kan bagi waktunya juga nggak mudah, Tapi kayaknya mungkin gara-gara kerja ya jadi diatur dengan bener kayaknya gitu deh Mas. Karena kerja kebiasaan rapi, Disiplin. taktis. Secara waktu juga, secara ini manajemen Betul, otak karena udah ada waktu ngantor kan ini waktu ngantor udah nggak bisa diapa-apain lagi sudah keblok memang untuk bekerja terus ada juga kami sudah berkeluarga juga gitu jadi sisa waktu sedikitnya ini yang harus dioptimalkan oke gimana caranya buat semuanya bisa terjadi gitu terlaksana ya udah di semua rencanakan matang-matang semua dibikin ya nggak hanya perencanaan eksekusinya juga waktu itu bikinnya lumayan ini ya sangat hitungannya cukup serius lah buat Serius Serius sampai dan- maksudnya schedule-nya apa kita bikin Iya ada project management manajemennya, even schedule-nya budgetingnya juga tight gitu. Tapi udah kayak bangun tol ya. Iya, bener bangun tol. kami nggak pernah menurut kami juga kayaknya kami nggak yang cepat banget. Satu album tuh kayak pengenalannya bisa setahun lah. Jadi jeda antara album keluar sampai ke showcase tuh bisa 1 tahun. Jadi kayak selama 1 tahun itu ya kami nyicil lah. Ada ini, oh keluarin yang lagu yang ini dulu, oh ini video klip ini gitu ya. Itu sih. Jadi mungkin mix antara punya planning tapi ya mencari waktu-waktu yang tepat yang alhamdulillah mungkin momentumnya pas aja gitu kali ya. Setiap rilis apa momentumnya ada. Jadi kami nggak yang kayak memorandum nggak yang kayak dalam waktu berapa minggu langsung dar gitu nggak sih. Jadi kami pelan-pelan ya dalam waktu 1 tahun alhamdulillah pas showcase udah banyak yang tahu lagunya karena mungkin kami udah sempat memperkenalkan di sana sini gitu kan. Ya itu sih. Nah, itu juga yang kami lakukan di album kedua ini gitu. Jadi ya dikit-dikit gitulah sampai kami ngerasa siap untuk showcase gede baru kami lakukan gitu. Album pertama selesai, terus ada single 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 satu atau dua? Single 2 sebelum album atau sesudah album? sebelum album 2. Yang sesudah album. Sebelum album kedua ini ada single kan ya? Ya. album Gundam Dinamika Hasil. tapi sama berhasil. Oh, tapi sama berhasil benar. Terus album kedua. Album kedua ini menurut Perunggu sendiri karena sudah pengalaman dengan kalau album pertama tuh nggak bisa dijadikan ukuran ya. Pasti powerful, semangat semua ditaruh di situ, waktu, energi ya. Album pertama. Benar. Kalau album kedua ini ngerasa itu nggak sih? Agak karena sudah mengalami apa ya? Semacam kesuksesan di album pertama, main kemana-mana, terus menjadi orang Jogja. Iya. Ya benar. Nah, album keduanya tuh merasa ada itu nggak agak drop nih energinya gitu. Sebenarnya kalau dibilang mungkin bukan drop tapi kami sempat keblinger mencari energi yang pasnya seperti apa karena bayang-bayangnya album pertama yang Iya. Gitu ya. konon banyak yang suka. Jadi ketika mau bikin album kedua ada yaitu pikiran-pikiran tidak perlu yang seakan-akan ngomong
bisa nggak bikin yang lebih bagus dari album 1 gitu. Tantangannya ya. Tantangannya bener pas Patu begitu. Jadi pas lagi bikin demo tuh yang nggak jelas juntrungannya karena mungkin niatannya sudah salah gitu. Karena niatannya ingin mengalahkan album 1. Sementara album 1 dulu bisa seperti itu karena tidak ada niatan apapun selain ingin bermain musik dengan senang-senang. Iya, gitu. karena Bikin kalian nggak karya. punya tolak ukur. Betul. Tolak ukurnya jujur. Iya, Betul, iya, betul. iya. Album kedua, ketiga dan seterusnya tuh kalau mau dibilang bisa jujur, agak omong kosong itu. Karena kita sudah punya album pertama, apalagi sukses. Iya. Amin. Itu agak Iya benar. susah gitu. Iya. Atau mungkin teman-teman masih menikmati album pertama. Kan Bisa untuk juga, ya ya. kan untuk luaskan, apalagi kan kita tahu di Spotify sangat punya pendengar terbanyak. Yang 33 kali itu berapa juta itu? Album Streamingnya? Nah, gitu kan. Iya sudah. Nyampe ya? Gitu ya? Karena orang menikmati musik kayak menurut saya gini Mas, dia menikmati musik enak nih asik nih. Terus tiba-tiba dia bosan. Nanti begitu di tengah-tengah bosan dia denger lagi enak lagi. Jadi mungkin album pertama masih banyak dinikmati banyak orang, tiba-tiba keluar album kedua. Bisa Ah, jadi. Kan itu rata-rata gitu-gitu masih untuk malas pernah dengerin. pernah diperhitungkan nggak? Ah, Kayak Mas Alif bilang itu tadi. Enggak sih. Kenapa? Tapi mungkin pertanyaannya lebih ke alasan kami merilis album kedua pada Nah. saat itu kenapa gitu ya. Oke. Kalau kami inget-inget kayaknya kami banyak gut feelingnya, Mas. Banyak kayaknya udah saatnya deh gitu. Kami juga nggak tahu sih. Nggak Iya, gimana betul. ya, tidak ada perhitungan gimana banget gitu ya Iya, sebenarnya. iya, iya. Kami juga bukan orang yang sangat strategis. Kami kadang justru based on intuition aja. Nah, waktu Ah, itu iya, seinget Itu tuh Kayaknya rilis perasaan deh. orang Jawa kayak gitu. balik Ada lah. primbonnya, ada primbonnya. Kalau di Jawa namanya ilmu titen. Apa itu Mas? Ilmu titen tuh ilmu niteni apa ya? Ini tadi itu Menandai. menandai, pas ini buat mengingat-ingat, keluar nih album menandai. ini. Nah, Itu jadi- titen namanya. Itu nggak ada teorinya Mas. Nggak Kita ada melakukan teori. itu lagi. Iya. Benar, benar gitu banget. Orang Jawa kan. Mas harga tanah di sini tuh. Ayo siap. Oh siap. Dia menandai, mengingat-ingat. Menandai. Misalnya kalau orang dulu rasi bintang apa wuku, ya gitu. Arah kemana, Itu arah ya, kemana dia itu tahu. menandai, mengingat-ingat. Kalau ke sana pasti ke selatan. Kemudian kalau musim kemarau biasanya ada suara serangga, Serangga namanya yang- kinjeng tangis. Ah. Kinjeng itu serangga, tangis itu Nangis. menangis. Itu pertanda tuh. Pertanda, Iya, oh ini mau sudah mau musim musim kemarau kemarau. nih. Karena serangga itu udah mulai ada. Nah biasanya berdasarkan feeling itu insya Allah meledak. Oh gitu. Karyanya dikenal banyak insya Allah kan ya. Orang Jawa gitu. Itu Iya, Jawa. Jawa. Kalian di album kedua merasakan itu. Iya. Iya, Dari album pertama dari berarti. kami gimana ya? Kalau tadi terkesan strategik gitu ya Mas ya. Oh, kita ada plan gitu. Sebenarnya ujung-ujungnya ya kapan kami merasa oh ini kayak waktu tempat deh gitu. Ya kami lakukan gitu. Nggak yang kayak kami punya plan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan udah dipatek-patekin enggak. Nah, itu tugasnya pemerintah. Kalau band-bandan nggak kayak gitu. Iya, betul. Mas. Jadi kami ini model kerjanya punya gagasan, terus gagasan dirasa menyenangkan, ayo sikat Tapi lakukan. lakukannya Malah serius. Tapi lakukannya serius. Lakukannya itu serius. yang membuat pekerjaan menyenangkan ya. Betul, jadi pas karena tahu ini menyenangkan seharusnya bisa karena tahu ini akan menyenangkan hasilnya maka dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi ya perencanaannya ya budgetingnya rinci, terus project manajemennya jelas, ini rekaman harus di mana, tanggal berapa harus sudah selesai, bisa rilis tanggal berapa tuh, itu tetap ada gitu perencanaannya. Walaupun memang kami yang tadi Hildo bilang kami nggak yang 3 tahun lagi kita harus bikin apa ya 5 tahun lagi. Karena kalau sekarang ditanya pun tahun depan mau ngapain kami nggak tahu. Ngerti Iya, ya? iya, betul. Jadi selangkah demi selangkah lah. Iya, gitu. ngelakuin apa yang di depan mata. Album kedua itu kapan Mas keluarnya Mas? 22 Agustus. Kita baca wetonnya dulu. Coba. Jatuh hari apa? 22 Agustus. 22 Agustus hari apa itu? Sebentar. Jumat. Jumat apa ya? 22 Agustus Jumat. 2025. 2025. Wetonnya apa? Ini kita baca Nama albumnya ya. perlu nggak Mas buat ini? Lahir jam berapa gitu? Oh, jamnya perlu karena kalau Jawa itu di Jam atas jam selalu- 3 sore udah masuk hari Oh, berikutnya. kami jamnya selalu 0000. No. Berarti ya Oh, 22 Agustus. 1 maksudnya. Iya, 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 jam. Jumat Legi, Mas. Jumat lagi. Jumat itu kan hari pendek tapi penuh makna ya. Iya. Orang bisa dapat banyak pahala di hari Jumat. Iya. Makanya ada Jumat berkah. Betul. Jumat ya. Legi itu manis. Manis. Lagi itu manis. Manis tuh bagus. Oh iya. Senyum manis, Iya. ya kan. Teh pun juga teh manis. Iya, Mas. Bahayanya kalau terlalu banyak manis, diabetes. Iya, betul. Nah, Jadi Perunggu ini album kedua ini saya
saya terawang akan besar ini. Amin. Ya kan besar, insya Allah akan besar ya. Karena terbukti dari album yang pertama tanpa tendensi apapun, tanpa niat apapun meledak. Ini tapi perlu waspada kebesaran nama ini juga. Merinding. Jangan sampai perunggu jadi emas, Mas. Oh iya benar. Gila. Jangan. Ki Hilang Jabang Bayi. identitas. Hari Jumat itu juga hari istimewa. Iya. Karena seluruh umat muslim kan wajib. Iya. Jadi Sholat Jumat. album kalian tuh dirayakan dengan ibadah wajib. Masuk. Nyambung. Dikotbahi semua masjid. Gitu. Jadi tidak perlu jadi emas. Iya. Kalau perunggu saja bisa emas. Sebelum legi apa, Mas? Sebelum legi itu apa? Pon wage kliwon legi pon wage kliwon. Malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Itu kan identik dengan hal yang bukan Susana. mistis ya, tapi hal yang energi besar. Ki Jabang Bayi. Dia nyelupin batu. Balik ke album. Keren. Kenapa Eros bukan Patup? Wah, Nah, iki pertanyakan iki gitaris. Saya juga gitaris, apa kok aku enggak Padahal jawab gimana ya? Padahal lebih murah patok daripada saya lebih gampang, lebih murah, bang. Saya cincau lah. Cincau. Tapi apa? Kenapa di album kedua ini merasa aku harus kolaborasi nih? Oh iya. Apa itu memang ide apa ya? Ide secara artistik atau memang kayaknya nge-grab fansnya Kunto, nge-grab fansnya Eros, gitu-gitu perhitungan gitu-gitu ada nggak? Sebenarnya si kolaborasi ini memang hanya terjadinya pas ketika pertunjukan aja Mas Patup. Jadi di albumnya album 2 kami nggak ada featuring ya. Nggak ada featuring. Album Kalau di kedua rekaman kami nggak ada. Idenya dari itu. Jadi Iya. pas album kedua udah albumnya selesai, terus ketika mau bikin pertunjukan ya insya Allah nanti ini tayang kapan ya kurang lebih ntar Pokoknya Sebelum ini lah. mungkin kalau ditonton ya mungkin udah kelewat kali ya. Kami manggung tanggal 9 betul. hari Sabtu. Nanti ya dimeriahkannya juga dengan ada kolaboratornya ya Mas Kunto sama Mas Eros Yang di Jogja. Yang untuk di yang di Jogja. Jogja, untuk di Surabaya nanti akan ada kolaborator lain. Jadi kan kami bikin di 3 kota, Jogja, Surabaya, Bandung. Surabaya ada kolaborator lain, Bandung ada kolaborator lain. Di Jogja waktu itu pas kepikirannya mau ngajak siapa, ya Mas Kunto karena kami sudah kenal dekat juga, sudah pernah berbagi panggung juga gitu. Terus satu lagi mikir siapa. Waktu itu langsung kepikirannya Mas Eros, iya nih benar gitu. Terus nggak lama pas lu potong rambut dibilang kan ada Iya, foto. Gitu. jujur waktu itu tuh gue belum cerita ya. Belum. Ya waktu itu kayak sambil mikir siapa gitu kan, saya lagi potong rambut sama ya langganan lah gitu kan, lagi ngobrol, ya mau bikin showcase gini. Kenapa nggak Leto aja Mas? Ini bener, Mas. Kata ininya, kata nomor handphonenya gitu. Mau cukur sana Mas. sama Leto siap-siap ke oposisi loh, Mas. Jadi itu sempet sebenarnya ada keluar beberapa, salah satunya Leto juga. Ya, next ya. Iya, siap. Kemarin juga pas di Jokaran nggak ketemu soalnya. Nah, karena kita selisih 1 hari ya. Iya. Di 1 hari. Terus masing-masing berapa lagu tuh? Mas Kunto, Mas Eros. Masing-masing satu. Oh, masing-masing satu. Itu aja. sama ada satu yang dibawakan bersama di Oh iya. di- Oh, bertiga. Ya, lagu kemesraan ini Iya. ya, Total 3 lah ya. rame-rame. ditutup dengan kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Lagu itu bener. Enggak. Canda, Mas. Percaya ya. Kejebak. Biasa percaya. itu Coba, acara-acara ngomong orba, Mas. Oh iya, acara-acara or banget. Reoni gitu ya. Iya. Sekarang ada lagu baru lagi, bukan itu, Mas. Apa, Mas? Hei, sampai jumpa Oh di iya, Endang Sukamti. Ya, nanti. Betul, tanggal 9 di Jogja, kemudian di Surabaya tanggal 16. 16 Mei. 16 16 Mei di Bandung 23. Kalau Surabaya berarti collabnya sama Cak Lontong. Lontong balap. Lontong balap. Sama- Sudah ada rencana collab di Surabaya. Sudah ada. Jogja kan ada anak stand up juga, Mas. Si Oh Awe iya, di podcast seminggu ya. Iya, podcast seminggu akan membuka. Wah, keren itu. Podcast seminggu. Kenapa menemukan sebuah konsep ada podcast live sebelum tampil? Sebelum live. Sebelum live. Ini pertimbanganmu apa pertimbangan? Tadi bayangan kami adalah, oh hostnya jangan-jangan podcast seminggu. Ternyata Ya. bukan ya. Ada hostnya. Jadi pertama kali kita bareng podcast seminggu kapan ya? Pertama kali bareng ini tour ini Ramadan. Ramadan ya. Jadi Tahun kami lalu. tiap Ramadan ada tur kecil-kecilan Mas Pato, Mas Alit. Jadi
sambil biasa kan kalau Ramadan jarang panggung musik kan, jadi kami biasanya bikin acara sendiri. Oh, oke. Alhamdulillah ada sponsor ikut terjaring, terus main panggung yang skala lebih kecil, jadi kami mainnya agak lebih intimate, jadi sambil buka puasa bareng, terus beres buka puasa ini ada podcast minggu kami ajak waktu itu di mana ya, di beberapa kota gitu, terus mereka ternyata ya bikin suasana jauh lebih hangat, jadi pas ketika kami main tuh yang nonton udah moodnya udah bagus gitu, udah kekatrol dulu. Terus alhamdulillahnya juga karena kan mereka penggemarnya juga banyak juga, jadi ya terjadi cross selling lah kalau secara bisnisnya. Jadi banyak penggemar podcast minggu Bocah Nanas namanya. Jadi banyak teman-teman Bocah Nanas yang datang yang kayak pengen nonton podcast minggu tapi sekalian ada perunggunya gitu. Ataupun sebaliknya yang gemar perunggu nonton podcast minggu ternyata lucu, jadi ikut dengerin podcast minggunya, bagi-bagi rezeki. Sebetulnya sebelum ini terjadi tuh justru mereka duluan yang ngajak kami. Oh iya, jadi dulu tuh benar. mereka bikin Ulang tahun ya? acara ulang tahun podcast Podcast minggu, minggu. 5 tahun ditutup dengan perunggu manggung. Iya. Jadi kayak awalnya gitu dulu. Jadi semenjak itu kayak udah ajak terus aja gitu karena emang seru juga gitu. Ini loh Mas, Bagus Genji ya. itu kalau bikin sesuatu collabnya sama musisi sama komedian, nggak sama rezim. Anda sih. Aku besok mungkin Leto sama atlet ya. Itu bagus Mas. Jadi sebelum Leto itu takraw dulu. Jadi orang sudah hangat gitu nontonnya Le. Nggak boxing Panas. loh. Lo kolaborasi kan? Ya boxing cross loh. selling ini lo. Boxing sangat dibutuhkan di Jogja. Betul, boleh sama Untuk boxing, boleh. menanggulangi ngopo. Ngopo? Muatai. Butuh muatai. Mungkin ya besok Leto sama Muatai atau Iya, lagi ini lumayan Mas, lah. lagi hit kemarin, lagi gayeng dua kejadian viral ya. Ya, di Jogja. Ada orang yang Emosi. tapi nggak penting lah itu ya. Itu yang lagi lari itu bukan Mas? Kita juga tahu. mereka harus tahu mereka kan orang Jogja. Emang tahu. Iya. Mau orang siapa mereka? Iya nggak usah Mas, Betul. kita nggak mau tahu dengan ini. Oke, sama Eros juga ya, akhirnya Iya, Mas Eros Mas sama Eros podcast Open. seminggu tanggal 9. Yang di Surabaya juga udah, tapi belum keluar. Belum Asia. kami umumkan. Sorry. Terus apa kabar pekerjaan? Kami sudah resign. Tahun? Tahun lalu. Jadi pas album dalam dinamika rilis ini kami resign. Baru tahun lalu Mas? Iya. Agustus Akhirnya- belum setahun ya. Belum setahun Akhirnya kita. harus memilih ya. Akhir. Harus memilih Sampai ya. di gimana persimpangan ya. itu. Jadi juga. ya itu sempat ada Gimana? pembicaraan juga Mas. Jadi aku sempat ngebatin lah waktu produksi album kedua, ngobrol sama Awal tahun istri, ya awal tahun lalu ngobrol sama istri terus ngelihat ya memorandum kan oke, terus kayak ngebantin aja kalau album kedua at least menyamai memorandum atau lebih baik, Heeh. lo kayaknya mengconsider ada pemikiran Mempertimbangkan. untuk mempertimbangkan untuk full time gitu. Baru mengconsider. baru mengconsider Baru terus mengconsider, ya udah iya, berjalan memutuskan, ya. rilis waktu itu resepsionnya alhamdulillah lumayan gitu kan, terus ya udah ngomong sama anak-anak kemarin gue kepikiran kayak gini nih gitu, semangat tiba-tiba mereka Semangat kalau kamu keluar kerja. iya Mereka. maksudnya semangat Kita kalau juga misalnya Bagaimana kalau kita resign bersama-sama? iya itu akhirnya Yang semangat teman-teman atau orang kantornya? Syukur. Kalau orang kantornya semangat kan berarti ada apa-apa ini. orang kantornya sih nggak sedih tapi nggak nahan Biasa juga aja. ya, Iya, biasa iya, aja iya. biasa aja. Jahat-jahat berarti. Ya, mereka kayaknya udah Tahu. karena kan Udah kami sih. Iya Amin, lah, ya. pasti mereka juga udah itu ya. mungkin lebih ke kalau khusus di aku pengalaman tuh teman-teman timku tuh udah pada khawatir jatuhnya karena Takut waktu itu ditinggal. kondisinya kan panggung hari Minggu misalkan di Jogja gitu. Sabtu Minggu lah ya. Iya, terus hari Senin harus sudah kembali di Jakarta, harus sudah ngantor dari jam 9 pagi. Jadi banyak tuh kejadian yang kayak sampai agak Telat. ya telatnya Itu sih sering lah. mungkin ya udah lah ya. Iya. Cuman lelahnya itu Oh, iya. jadi kan sampai jadinya nggak bisa fokus maksimal, kan kasihan ke teman-teman yang lain. Jadi sampai sempat ada kondisi yang teman-teman kayak, "Mas, aku pengen ngajak meeting tapi kayaknya jangan Senin deh ya karena kamu pasti masih capek." Kan jadi kasihan, jadi Mereka menahan yang sudah diri. memaklumi Iya. ya. Berarti Kami- sangat ini ya, sangat suka dengan long weekend Mas. Iya, Inilah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Iya, libur, jadi libas, istirahat. betul. Sekarang tiap hari long weekend. Betul, long sekali. Berarti band rock pulang kerja udah Iya, udah dihapus dari bio Instagram. oh iya, jadi band rock
Apa? Sekarang bio Instagramnya promo album. showcase sama promo album. Betul. Tapi akhirnya ya hidup harus milih ya kadang-kadang gitu. Kalau Mas Fatuk cita-cita jadi apa di waktu kecil? Apa Pak? Cita-cita. Saya? Kalau aku pegawai kantor kayak mereka ini. Jadi Ah. berangkat kantor pagi, pulang kantor sama istri selamat sore sayang. Oh, iya, Ada iya, anak satu atau dua cium tangan. tangan. Itu cita-citaku dulu. Dengan gaji orde baru waktu itu. Mas Fatuk. Aku itu dulu nggak pernah punya ganti-ganti saya cita-citanya. Saya pelin-pelan sejak kecil. Yang paling berkesan. Presiden. Presiden. Tapi ganti-ganti, kadang-kadang jadi ini, jadi itu, jadi pernah punya cita-cita tukang becak, karena tukang becak itu silir, angin sepoi-sepoi. Oh, simple ya. Simple gitu, karena bisa menikmati angin sepoi-sepoi gitu-gitu. Kenapa nggak jadi atlet sepeda aja, Mas? Nah itu. Tergantung becaknya jam berapa Mas? Jam Nah, 12 jam ya. 12 ya. Cita-citanya nggak terlalu, saya nggak terlalu mengharuskan punya cita-cita gitu. Ini kan cita-citanya Biasa-biasa juga aja. pegawai. Nah, kami tuh sebenarnya dari kecil justru pengen jadi musisi. Oh, Nah, Sama- beda semua- dong. semua Saya tahu. sama sekali nggak pernah punya Tapi cita-cita. kami sama kurang lebih pengen jadi musisi, Tapi tahu konsisten kondisi. main musik, tahu kondisi dan sebenarnya tidak boleh sama orang tua gitu. Iya, pasti. Kayak, Iya. Iya. apalagi mertua Mas ya. Iya. Iya. Musisi makan apa? Ya. Itu, Mas. Kayak sampai sekarang aja gitu. Dulu si ini zaman papa ini sukses, sekarang lihat dia di mana gitu kan. Ah, iyalah biasa. Besok kalau ada mertua musisi makan apa? Jawab aja, makan Riders gitu. Lengkap Riders gitu. Sisa Raiders kan aku bawa pulang. Iya, ya benar juga bisa. Iya, dulu kan nggak ada Riders ya. Baru ini ada Riders ya. Ya lumayan lah, kentang-kentang kayak apa. Berarti keluar kerja pun jadi nggak masalah karena cita-cita awal emang musisi Mas. Iya, karena mereka dari awal memang apa girohnya itu sudah. Betul. Itu sudah terjadi di musisi. usia 30 tumbuh alit tadi. Mas, Pak. Iya betul. Pernah dapat pendidikan formal musik? Enggak ada, Mas. Sama sekali, semua otodidak Nggak ya. ada. Les, ya sempat les. Les, itu. les musik ya? Les musik aja. Cuman bentar juga nggak lama sih. Jadi zaman iya, kecil. cuman yang waktu itu sempat yang kalau aku pribadi kekhawatirannya adalah ini kan sebenarnya si musiknya jadi pekerjaan penuh waktu kan. Jadi sempat ada kekhawatiran apakah jadi bosen ya, apakah jadi orientasinya jadi harus cari uangnya terus gitu. Itu sempat yang jadi kekhawatiran karena apa ya? Takutnya jadi hilang fun-nya ngono lho, Mas. Takutnya jadi iya, tidak profesional, sesenang ya, dulu profesional, gitu. Tapi akhirnya setelah dipikir-pikir diskusi sama istri juga ya andai kata ini jadi pekerjaan toh ini akan jadi pekerjaan terbaik yang seumur hidup pernah saya alami gitu loh Mas. Karena sebelumnya ya seneng kerja di yang kantor sebelumnya tapi sekali ini kamu dibayar untuk melakukan hal yang sangat kamu suka apa yang lebih mewah dari itu gitu. Jadi ya alhamdulillah dijalani. Dan lebih banyak ya. Tapi pekerjaan terbaik itu kan pekerjaan yang kita lakukan dan yang kita bersungguh-sungguh. Iya. Nggak peduli itu apa-apa. Iya, Benar-benar. Nah, Mau waktu itu tuh musik, mau kantor, mau alasan yang mungkin memperkuat juga selain yang tadi mau cerita karena kami terlalu hektik lah Sabtu Minggu kami di luar kota terus Senin Jumat harus kerja itu kan berarti kan tersita waktu sama keluarga sama fisik juga capek waktu itu masih. Nah waktu itu ngobrol sama istri kira-kira kalau misalnya kami mengambil keputusan untuk ya udah nih berhenti ngantor dan full musisi kamu bisa jadi orang yang lebih baik apa enggak gitu. Nah kalau jawabannya bisa, ya udah go on kata istri. Terus aku coba merunut, kalau misalnya aku sekarang waktu lebih banyak, apa yang bisa aku lakukan untuk keluarga gitu misalnya. Jadinya bisa jemput anak, bisa ketemu istri lebih sering segala macam gitu loh. Nah hal itu semua akan matters nggak nih kalau kita ambil gitu. Aku bisa jadi lebih baik apa enggak gitu. Ya kami sih mikir ya udah itu kayaknya itu yang terbaik gitu kan. Ya maksudnya secara finansial juga ya cukup tapi waktu sama anak lebih banyak, waktu sama keluarga lebih banyak gitu loh. Ya itu yang akhirnya kami ya udah deh cobain aja gitu. Terlepas dari apapun nanti gimana gitu Iya, ya, iya. tapi saat ini ya itu Berarti yang selain terbaik. diskusi internal kalian bertiga, keluarga juga sudah Pasti, dilibatkan Pasti, ya. pasti. Karena Semua sudah berkeluarga? sudah. Sudah. Nah, ujung-ujungnya restunya di mereka. Betul. Iya. Kayak kalau melakukan ini tapi orang rumah nggak happy kan nggak akan tenang menjalankan. Jadi yang selain istri tentu nelfon ibu, gimana mah ya pasti ibu khawatir kan kayak ini kamu nanti anak orang kamu kasih makan apa masa riders gitu. Gimana-mana ibu sama ya? Ini gimana sih? Iya jadi apalagi apa kalau ya kurang lebih kan sama ya orang tua kami kan di generasi yang kurang lebih sama-sama konservatif gitu dan
dulu waktu mau kerja di IT aja mereka deg-degan gitu Apa kan. itu? Ini apa dunianya baru. Sekarang mau musik apa lagi mau kamu udah umur segini anak 2 ngapain gitu. Yang kemarin udah bukannya secukup tenang terus. Tapi ya namanya waktu itu ya namanya ibu pengen anaknya seneng tuh pasti tetap ada sih Mas. Jadi ya waktu itu yang ibu make sure-nya ya udah gimana ya sama kayak yang Ildo bilang tadi, yang pasti dengan full time di musik insya Allah waktu sama keluarga jadi jauh lebih banyak ya, sama ya insya Allah ini ya apa ketemu, nggak tahu saya punya keyakinan kalau pekerjaan yang dimana kita punya kemewahan untuk ketemu sama orang banyak tuh insya Allah berkahnya lebih lebar. Amin. Seperti ini. Seperti ini. Itu Mas, jadi apa ya ya selain silaturahminya itu sudah pasti kan, tukar ilmunya itu sudah pasti gitu. Jadi banyak dengar perspektif baru. Jadi ketika manggung ketemu band lain, ketemu IO, ketemu penonton, ketemu LO, ketemu ya semuanya itu kan jadi kayak apa ya, tiap hari refresh terus gitu. Walaupun kami mainkan lagu yang sama tapi ketemu dengan orang berbeda, dengan cerita berbeda tuh insya Allah dapet lah begitu berkahnya. Akhirnya ngomong gitu ke ibu bilang oh ya udah bismillah coba jalanin seberapa menyenangkan ya. Sejauh ini sih alhamdulillah. Iya. Jadi Masih menyenangkan happy. ya menurut kalian. Masih. Semoga menyenangkan terus. Amin ya Allah. Jadi emang nggak salah kalau izin Mas, fan-nya Perunggu itu apa namanya? Mereka menamakan dirinya merunggu. Merunggu ya. Merunggu. Anda jadikan kata kerja gitu. Jadi kan kata kerja dari ya. perunggu. Merunggu. menonton perunggu gitu. Nggak salah kalau Merunggu itu mendengarkan Perunggu sebagai band religi. Ada loh yang melabeli Ada loh. kayak gitu. Iya. Kan religi kan nggak harus yang Iya. mulu-mulu gitu kan. Cukup kayak Leto lah. Maul tanggung jawab iki karena dia nulis sendiri. Kan Iya. dari hasil Diskusi. Iya, tapi kan dia nulis. betul, apalagi 3x3. Kalau ada yang mulai tiga, begitu, tiga kali. Ada yang melabeli itu kalian nggak masalah juga? Kami ngerasa apapun yang kami sudah keluarkan itu udah jadi ya milik masyarakat lah gitu ya. Jadi dijawab banget itu. jadi ya terserah yang mendengarkan, terserah yang menikmati gitu sih. Ya, kami Jadi ya apapun mendikte. labelnya mau itu band religi, Boleh mau lah, band boleh apa. lah. Iya. Jadi kayak misalkan ditanya kalian tuh sebenarnya genrenya apa? Ya bu, maksudnya ya silakan yang mendengarkan mempersifnya seperti apa gitu. Karena Tapi kalau masing-masing referensi musiknya dulu apa? Itu pertanyaan standar sih, tapi pengen ngerti aku. musik yang Banyak kami sih. dengarkan yang ketika tumbuh besar yang ada di TV sih mas. Oh, Iya. TV Indonesia. Leto mas kalau. Leto termasuk. gue nek nanya Neros ya. Ya kalau Sheila jelas. Iya. Kalau Sheila jelas ya, kalau Sheila siapa yang nggak dengerin Sheila ya. Iya. Tapi kalau Leto kan menurut saya Oposisi loh itu. Iya. Berarti band-band tahun 2000-an ya? Iya, Iya. masuk. 2000-an. Tapi kalau ngeband kayaknya sering mencela-mencel kan. Iya, benar. Maksudnya ya kami sempet yang fase pengen keren-kerenan, kami bikin saya sendiri bikin band post rock dulu sempet. Terus Adam pernah main metal juga pernah juga. Iya. Ada. Di band-band Dulu sebelumnya. Zaman kuliah band metal di Kayak Bandung. siapa misalnya musik Kayak Lamb of God gitu, Oke. soalnya. Gitu-gitu sih. Metalcore ya. sambil Metalcore. belah pitik di panggung. Waduh. Enggak. Enggak. Gigit kelelawar. Siapa tahu gigit kelelawar gitu. pemotongan hewan, Sama collabnya pemotongan hewan. Collab sama KFC itu keren banget. Collab sama Rumah Zakat. Collab sama TPH atau pemotongan hewan? Kalau Idul Adha ya. RPH. Sekalian itu. Ini ada keinginan pengen manggung sama siapa? Standar ya sama sih pertanyaan yang Sudah collab sama Kunto sama Mas Eros. ya. Itu kan di luar target Mas ya, di luar iya. tapi Ya, cita-citanya. Nah, Ini tuh apa ya? Kalau kita kan kayaknya kalau misalkan kita ingin collab sama siapa kan nggak pernah punya jawaban. pernah ya? Nggak pernah. Jadi kami lebih senang kemana angin ngebawanya aja gitu. Oke, Mas, bayangan gini. Ini sudah selesai semua acara seharian ya toh, terus mau tidur, terus punya orang tidur kan pasti angan-angan Ada ya. angan-angan. Pengen collab sama siapa? siapa ya? mereka tidur doa tidur Mas. Orang kalau mau tidur tuh, Beda sama kita yang terlalu ditempa oleh orde baru. saya kasih tahu sebagai orang Jawa, Oh gitu. Sekarang jawab. sebagai orang Jawa, Ya, harus tidur itu biasanya adalah masa-masa imajinasi boleh kemana-mana. Nah, ayo siapa? apa yang pernah tapi dilewati. boleh ekstrim maksudnya Boleh. di luar Boleh, sama Putin aja boleh. Boleh. Naik Coba. kuda. aku Kira-kira. pengen sama Dave Grohl sih kalau bisa. Wah, ini lo maksudku Dave Grohl. Amin. Aku sih. Do kamu siapa? Ada. Adam.
Dam. Sama siapa ya? Aku suka sama George Harrison tapi udah meninggal. Tapi kan pengen. Benar, pengen. Iya. Kepengenan deh. Paul. Apa keinginan? Ya Paul McCartney berarti. Biar komplit ya, biar komplit. Kalian Iya. sudah semani. beda macam. Cuman itu apa? Alhamdulillah Seperunggu tuh dapat kesempatan bisa collab sama siapapun itu ini ya luas ya. Jadi yang paling terbaru kan nanti insya Allah ada satu sama Mas Eros sama Mas Kunto. Sebelum-sebelumnya tuh kayak kami tiba-tiba ada di kesempatan bermain musik dengan orang-orang yang dulu kami idolakan, sampai sekarang masih diidolakan pasti gitu ya. Kalau itu sama Efek Rumah Kaca sudah pernah ya. Sama siapa lagi ya? Bara Suara sudah pernah. Polka. Bernadia saya sudah pernah. Jadi alhamdulillah Mungkin gitu. itu salah satu akibat doa ibu. Kayaknya itu Mas. Jadi karena Ya pasti sih. Saya yakin. ngebuka kuping, ngebuka mata, terus ini ngedengerin apa yang baru. Oh ini menyenangkan, berteman alhamdulillah. Terus bisa main musik bareng gitu. Tapi ya merekanya juga ternyata baik-baik. Iya itu. Untungnya. Makanya kami nggak selalu ngelihat kayak aduh bisa nggak ya gitu. Ternyata mereka menyambut dengan baik. Humble ya. Gitu. Humble. Sama kalau pas sama Mas Eros pasti ada yang melodi gini. Mas. Iya juga. Ada yang pakai gigi nggak? Kita udah latihan Besok gitu Mas juga. Eros Udah. Udah. Mas pakai gigi gitu. Uang kembali. Makasih. Pakai gigi Mas Bujana Mas, datang. nek menurutmu Perunggu tuh band, ini kan belum pernah denger lagunya Perunggu, tapi tahu Perunggu. Tahu saya pernah. Apa Mas? Kamu dulu melihat Perunggu tuh band yang seperti Saya apa? tadi dengerin yang Apa tadi? 33 kali. Nah, Itu yang Saya lihat paling- durasinya 7 menit. Iya. Itu saja sudah menunjukkan kalau iki cah-cah iki kendel iki apa berani apa Berani. berani nih di zaman sekarang membuat lagu yang dalam tanda petik radio agak mikir tuh kalau muter tuh 7 menit tuh, TV agak muter tuh, tapi mereka berani. Benar. Itu aja sudah beda mereka. Itu 33 kali. Itu kan bayangannya ono wong wiritan 33 kali, mengunyah juga 33 kali agar glukosa alami muncul gitu. 33 kali itu apa sih? Nah, Gigi. Nah. 33 kali. Memang tidak harus jawaban pasti, semua punya Iya. interpretasi masing-masing. Betul. Tapi menurut si penulis Ini sendiri ya. waktu ketika kami tulis liriknya, karena ini lumayan guyup yang 33 kali itu Oh, sebenarnya lumayan anu ya. baru muncul judul 33 kali pas kami sudah ketemu bareng. Jadi sebelumnya kan ada draft liriknya, terus kami mulai bawakan barengan yuk waktu itu di rumahku pasang-pasang colok-colok alat, coba genjreng, mainin. Terus waktu itu produser album kami, ya kreatif produsernya Deva tuh dia drum Polka Wars kalau tahu. Dia mantengin sambil bilang ini tambah outro-nya kayaknya masih bisa deh gitu. Ya udah tambah outro. Waktu itu aku langsung hummingnya nggak tahu kenapa sih sebutlah namanya tetap di jalannya. Karena memang sebenarnya sih liriknya cukup kontemplatif kan karena cerita narasinya tuh waktu itu kebingungan kesadaran pas setelah bingung bukan bertahun-tahun ya. Di tahun itu lagi tahun yang sangat membingungkan. Terus akhirnya menemukan cara untuk insya Allah bisa rada bener deh hidup gitu dengan ingat ke atas. Soal itu gitu narasi dari si liriknya. Terus itu bikin waktu saya sama Adam waktu kebetulan usia 29. Terus pas lagi ada badai hebat lah gitu dalam hidup apapun itu aspeknya ya kerjaan ya domestik. Terus waktu itu mikir apa ya penyebabnya kok awut-awutan. Terus ya ternyata waktu itu kebetulan lagi jauh sama yang di atas ngerasanya. Lagi jauh sama yang di atas. Mengakui loh, bagus loh itu. Terus coba dibenerin, begitu dibenerin sedikit kok langsung enak jalannya. Oh kayaknya mungkin itu penyebabnya. Ya akhirnya diarsipkan lah menjadi sebuah lirik lagu. Walaupun memang tidak directly bilang bahwa ini lagu religi atau lagu apa, cuman ini buat mengcapture momen pas satu lagi berantakan dan benernya gimana, udah gitu toh. Terus ketika dibawakan bareng, tamatnya ya sebutlah namanya Tetap di Jalannya jadi subconsciously keluar karena ya memang ngomonginnya itu kurang lebih si lagunya. Ketika sudah diketik liriknya sebutlah namanya ya N-nya pasti N kapital lah. Karena nggak mungkin N kecil karena kan namanya siapa yang mau disebut sampai dimasukkan ke lirik lagu. Udah terus asalnya judul lagunya bukan itu, judul lagu cukup panjang. Akhir-akhir aku nyeletuk kalau judul 33 kali gimana. Terus yang lain pada wah serius gitu. Nggak apa-apa nggak? Takut gak inklusif gitu maksudnya karena ya kan ritual di muslim misalkan
Cuman aku mikirnya kayak udahlah orang juga nanti persifnya bisa segala macam toh yang 33 kali nggak hanya wirid segala macam. Sudah sampai sekarang lah jadinya. Tapi alhamdulillah penerimaannya pun waktu itu pernah ada yang nge-DM, Mas aku habis dengar 33 kali jadi balik gerejaan lagi gitu. Jadi ada yang balik ibadah lagi, maksudnya apapun itu agamanya, jadi kayak alhamdulillah gitu nyampe. Even 33 kali ini kan ada video klipnya. Itu sutradaranya itu Yus, namanya Yustinus, dan dia kebetulan Nasrani juga, Iya, Kristen kan. Nasrani. Dia pas dia bikin dia kan kami kasih dengar lagunya. Udah gitu dia interpretasi mau kayak gimana video klipnya. Kami membebaskan lah Iya, gitu. Nggak kita perlu membebaskan ada lah kayak- mau kayak gimana. Terus tapi yang dia tangkap pun, oh ini kalau di Kristen tuh ada Rosario gitu. Rosario, iya. Rosario tuh pokoknya yang kayak Iya, kayak Iya, tasbihnya, kayak atau tasbihnya kalungnya. gitu. Jadi dia kayak ternyata bisa juga gitu dipakai. Nggak hanya dalam Islam itu ternyata. Ya, cuman ya intinya si part kontemplasinya itu sih gimana caranya buat mengingat dan terus mengingat biar kalau hidup mah ya udah hidup aja gitu, maksudnya nggak usah kemana-mana, yang penting ingat siapa yang bikin gitu aja sih Mas. Ya substansinya itu ya. Artinya dengan metode setiap orang masing-masing Betul, ya, betul. boleh gitu. Tapi aku setuju sih, setiap karya yang kita buat itu ya sudahlah dibebaskan untuk Iya. mereka memilikinya masing-masing. Betul gitu. betul. Pernah berpikiran bahwa lagu-lagunya Perunggu itu bakal dinikmati banyak orang Enggak, dan sama berdampak yang positif kayak lagu tiga kali itu? Enggak. Sama sekali Enggak. tidak. Dulu ketika lewat di mall kan nggak ada yang kenal kalian. Terus sekarang di mall. Masih sama. Mas Maul. Oke Mas, Gimana kaget rasanya? nggak? Gimana? Anu yang baru tuh ke keadaan yang Pasti ada sekarang dong sih? pengalaman Iya, kayak iya. gitu. Gimana gitu. Tapi nggak sering juga ya. Iya nggak Tapi sering ya dan suka masih aneh Mas, masih aneh. Masih Masih ada. aneh. Karena mereka tuh band yang menurutku tidak apa Mas ya, tidak aneh-aneh. Ya karena mereka orang Jawa. Orang Jawa yang aneh-aneh banyak. Ada teman saya. balik lagi. Balik lagi. Maksudnya bukan yang buar loh. Iya iya. Ya kan? Tapi orang menggemari karya-karya teman-teman Perunggu banyak loh Mas. Buktinya di event-event kecil pun mereka yang datang melebihi kapasitas, ya kan? Di event besar aman lah ya pasti ya, kayak di depan sini juga saya lihat juga itu sempat bikin macet depan kalau nggak Iya salah. katanya. Iya. Karena mau tahun baru juga loh Mas, tanggal 30 itu di anu rame itu Mas, di sosmednya Jogja itu rame. Ada apa sih di situ kok? Oh, ada band ini Perunggu. Sempat. Oke. Ya tapi bukan yang rockstar. Jreng mana kalau. Nah, Nggak ada setelan jadi jadi kayak nggak perlu Siapa tahu. nggak perlu macak ya Mas yo, nggak perlu Iya, menghias diri kan? Macak tuh menghias diri ya. Iya Ya, kan? ya. Ya, yang penting sopan. Iya. Yang penting baik sama orang. Top banget. aku Itu, tapi setuju. iya, Ya, masalah kayak- itu aja. Jangan. Rusak nanti maksudnya. Jadi tadi inget atau yang Eldo bilang ketika kami punya kesempatan kolaborasi ketemu dengan band-band atau musisi lain tuh, termasuk dengan senior-senior terutama. Jadi jadi mengerti bahwa itu kayak misalkan kami pernah dengan Gigi atau bersama The Massive gitu. Nah, Jadi mengerti kenapa mereka posisi ada di sana karena humble betul. banget, semuanya ketemu yang ya, sampai sekarang masih ada beberapa yang masih suka WhatsApp nanyain kabar gitu out of the blue. Senior ya padahal. Iya maksudnya kayak ya begini ya, berarti memang gaya hidupnya tuh rockstar tuh ya memang ketika bentukannya ya auranya saja gitu mungkin, dan mungkin yang bikin mereka auranya menjadi segemerlap itu ya karena memang apa yang dikeluarkan dari hatinya gitu kali ya Mas. Aku ngelihatnya jadi apa ya, nggak perlu pulasan apapun tapi orang ngeliatnya oh keren nih gitu, karena memang sehari-hari orangnya baik dan apa ya, baik budi gitu, jadi orang tetap respect gitu, hormat dan menghargai gitu kali. Semua artis yang ditemuin sama Perunggu humble. Ada nggak yang nggak humble? Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Bener Mas. Siapa Mas? Beda kan Mas? Beda kan? Kalau di China tuh ada yin yang kan, jadi kelihatan kan mana yang Iya. positif, mana yang negatif kan. Mungkin yang ya makanya mungkin gimana ya? Aduh takut. Kalau positif vibe tuh kayak gini. Bukan. Masih mikir, nah ini langsung alah masa nggak ada. Maksudnya Gimmick ya, tapi. belum pernah bertemu karena mungkin ya mereka juga menjaga jarak gitu kali ya. Bener nggak sih? Diplomatis. Aman ya Mas? Diplomatis. Atau ada nggak Leto selama ketemu artis yang wah nyebain. Banyak. Beda lah.
banyak lah. Ya mungkin secara pengalaman kan Mas Fatum sudah lebih mulai lebih lama. Mungkin kami Jenderal Badminton League ya semoga nggak pernah ketemu yang menyebalkan tapi kelengkapan hidup itu memang harus ada. Gitu Mas. Iya sih ya. Benar. Iya ya. Mau nggak mau ya. Biar jadi lebih menghargai yang aja. baik. Ya, semuanya oke-oke aja ya kalian nggak bisa jadi seperti ini. Itu Pasti kayak ada. Leto pertama kali keluar juga, so Mas, orang label bilang ke teman-teman Leto, kamu tuh nggak akan jadi rockstar. Bentuknya kan labelnya. wis Iya. deso, ya kan? Kan kalau teman-teman lihat Leto tampil dan kan dengan pakaian yang sangat sederhana, tidak perlu dibuat-buat, kayaknya nggak ada. Saya dihina-hina, dicela-cela, dihina-hina. Lawan Mas. Saya diam. Hari ini di Jogja, Hari ini di ketemu Jogja. dengan perunggu. Kan mudah Mas jangan kepengaruh ya. Jangan pengaruh ya. Tapi ini kan sudah sejam gitu. Di dunia musik yang seperti ini ya, setiap orang sekarang bisa memproduksi musik sendiri, sangat mudah gitu, nggak bergantung label. Kita punya channel medsos sendiri, terus usia single sangat pendek gitu, ribuan ratusan band setiap hari datang, terus kalian bisa dinotis, bahkan bisa digemari, itu prestasi luar biasa. Itu kalian harus menghargai diri sendiri setinggi itu gitu. Karena dunia musik kita ini kan benar-benar dibanjiri dibanjiri produk yang segala macam ada, dari pop Jawa, dari pop, dari segala macam. Jadi ya mari kita tepuk tangan untuk semangat dan kerja kalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Fatum. Perunggu semoga sukses terus. Tidak perlu jadi perak atau emas, perunggu saja. Kalau emang yang terbaik di perunggu. Ya. Betul. Karena sering main di Jogja, ini termasuk yang keberapa udah lupa Mas Udah ya. lupa. Pastinya Di atas 10 mah pasti. sih. Lebih kayaknya hampir 20. Nanti saya buatkan kali. KTP. Oke, kita kasih tahu NJOP tanah di Jogja dari mulai harga 1 juta, 1-2 juta. Kita paham cuma di situ. Ada yang jual. Banyak. Boleh. Nanti kita cari. Kita tuh kayak, aku merasa kayak itu obrolan kalau teman baru kayak lo Mas. Iya. Yang wis nyambung Panjang ini enak. bisa. Alhamdulillah, Mas. Semalaman ini. Bisa semalaman. Nyaman. Iya, nggak perlu kenceng ngobrol tapi Nggak perlu santai. sini. Nyaman Mas, nyaman. Nyaman ya. Ya tempatnya aja dibangun tahun 1957. 1800. Pasti yang ngaruh ke energi ya. Iya. Coba kalau kita ngobrolnya di tengah jalan kan juga. Coba kalau di kantornya Mojo, emosional ini. Coba kalau kita ngobrolnya di Solo kan kejauhan. Kan mending di Jogja. Ya. Iya kan? Karena kita lagi di Jogja. Lagi di Karena di Jogja. Jogja kita di Jogja. Kalau di Solo sering main juga ya? Berapa kali ya? Ya beberapa Beberapa kali tapi lebih banyak di Jogja. Paling jauh mana Mas? Kalau secara distance tuh Makassar kali ya. Makassar. Makassar sama Makassar ya? Medan jauhan mana? Makassar. kalau dari Medan. Jakarta. Kalau Medan dari ya? Jakarta jalan ke Makassar. Dari Kalau dari Jakarta jalan Jakarta. Makassar. Kayaknya sama sih. Sama ya? Kurang lebih sama ya. Kayaknya Cuman sama yang mungkin paling tidak disangka salah satunya mungkin Gorontalo. Gorontalo. Gorontalo ya. Lihat merunggu begitu banyak kaget Iya, ya. terus rame Mas. Maksudnya kalau datang tapi kalau yang nonton ya udah ada Iya, nggak biasa. terlalu banyak mungkin kami ya sudah gitu. Itu datang terus kok rame, bingung jadinya. Tapi aku tuh jarang ya band yang dimainkan full band dan akustik sama-sama enak. Perunggu itu Oh gitu Mas, alhamdulillah ya. Perunggu itu enak semua. Kemarin Jadi di- versi akustiknya tidak mengurangi vibe full bandnya. Full bandnya juga tidak terlalu meriah gitu loh, terlalu meriah, terlalu yang mengurangi esensi lagunya, aransemennya. Iya namanya. Karena aku lihat tuh tadi di YouTube versi akustik, versi enak semua sih. Enak ya, Jarang. kemarin di Jakarta juga kayak gitu Pak. Iya, Banyak. gitu. Iya. Jarang itu yang kayak gitu. Alhamdulillah. Mungkin hanya Perunggu sama Leto. Leto. Iya, betul. Setuju, Baru mau Mas. ngomong Benar, itu, Mas. benar. Leto. Tapi Berarti benar. next perunggu sama gamelan ya. Belum kolaborasi sama kamu. Belum. ya. Orang mereka kan santai Mas, bikin bandnya Kan nggak mereka terlalu. orang Jawa. Iya. Nah, itu harus ada mimpi kolaborasi dengan gamelan. Tapi tetap nerimain pandum ya Mas. Tahu nggak Nerimain nerimain pandum pandum itu tuh- menerima kodrat. Iya ya. Iya juga. Kayaknya pasti Maksudnya dong. gimana? Ya ikhlas dengan Oh. kondisi yang dimiliki gitu. Ya, Itu Mas, sih. ya? Justru Iya. kayaknya itu poin utama hidup. Gitu. Nerimain pandum dalam dunia band lu bisa di. Sangar ya, Kok sangat nih? Perunggu. Kamu nerimain pandum enggak? Iya dong, saya yang pantun. Aku tuh tidak pernah protes, tidak pernah. Tapi kadang-kadang nerimain pandum tuh dikonotasikan juga pasrah Mas. Iya, Mas. Padahal, Beda. padahal kan bisa aja bersyukur. Bersyukur. Syukur. Tergantung bagaimana kita memandang sudut pandang. Iya. Tahu kan nerimain pandum Mas? Iya, Tahu iya. lah Sama ya kondisi yang disyukurinya kan kondisi yang sudah kita perjuangkan bertahun-tahun juga maksudnya. Jadi ya yang disyukuri adalah ya apa yang sudah kita capai gitu kan. Jadi bukan yang ikhlas gitu aja gitu juga gitu.
dulu ketika ini balik lagi ke awal-awal, ketika sudah oke nih, aku sudah punya album nih, terus harus melaksanakan jadwal pentas nih ya. Di saat-saat itu kan pasti pekerjaan juga menjadi agak halangan ya. Ya. Itu gimana ya? Karena aku nggak pernah mengalami itu ya, nggak pernah mengalami itu. Ketika dulu di Leto kan ya memang aku tidak punya pekerjaan gitu, fully nganggur. Kalian kan memang sudah punya karir. Sudah diceritakan sih tadi membagi waktu, capek ketika Senin, tapi bukan itu yang tak tanyakan. Memilih karir yang sudah dibangun bertahun-tahun, stable, established, tiba-tiba ada perunggu yang mungkin bisa dikatakan gangguan, tapi juga berkah. Itu gimana menimbang itu ya, menimbang itu gimana? Dalam sih. Dalam Ya, mungkin tadi nyambung yang tadi kan sempat kami bilang perihal ya restu keluarga dan urusan pembagian waktu, prioritas segala macam. Cuma gara-gara tadi bisa ngomongin berarti ujung-ujungnya perihal berkahnya sih Mas kayaknya ya, karena ngomonginnya udah dampak sih. Jadi alhamdulillah si perunggu yang denger banyak tuh rasanya makin gak jadi beban, tapi jadi kayak alhamdulillah berarti ada orang yang mungkin merasa ada relatability sama musik yang kami bikin. Terus kalau misalkan baca mereka ternyata ada yang bilang hidupnya aja lebih melegakan, jadi lebih baik atau segala macam, kan jadinya kayak alhamdulillah ada berkah yang didapat gitu. Sementara kalau di pekerjaan kantoran Ada sehari-hari juga berkahnya ada sih. juga, cuman kan Nggak sebesar itu. lebih berkahnya buat bos. Itu yang Iya kan, utama. Mas? Iya lagi, bener. Iya, berkah buat end usernya jelas. Tapi kan at the end of the day Ya. yang gaining the biggest intinya ya which ya namanya juga kapitalisme gitu ya sudah gitu. Sudah lah ya. Dijalani ya lebih mikirnya karena satu ya ini kan si perunggu jadinya jadi entitas yang kami bangun sendiri juga sih Mas, jadi punya kendali penuh mau kemana arahannya, mau model bisnis seperti apa, jadinya ya karena ketika sudah dirasa ini si perunggu sudah cukup stabil menghidupi ya no brainer gitu, karena insya Allah punya full control di sini. Jadi hitungannya nggak ya tadi benar mungkin hitungan awalnya diberkah karena pada akhirnya kami emang seneng memberikan impact gitu, memberikan dampak kepada sekitar gitu. Ya kan kayak tadi misalnya kalau di kantor kita ngasih dampak ke end user gitu, ke karyawan, ke bos gitu. Tapi pada akhirnya hitungannya kalau mau ngitung ternyata kalau dengan adanya perunggu kami lebih banyak lagi memberi berkah yang lebih besar gitu. Jadi mungkin itu salah satunya gitu. Selain hitungan uangnya gitu. Jadi ternyata hidup memberikan dampak itu sangat menyenangkan buat saya pribadi sih. Iya, dan itu bukan yang secara muluk kami kayak kemukakan untuk yuk kita mencari berkah bersama-sama, enggak gitu. Cuman kebetulan alhamdulillah kok bawa berkah ya gitu dan terasa. Jadi kayak mungkin kalau kan terlalu muluk misalkan ketika kami bikin lagu ini untuk mencari biar semua orang yang mendengarkan merasakan kebaikan gitu kan, itu kan nggak mungkin karena gimana yang denger kan kondisinya. Jadi yang dipastikan ketika nulis lagu ya mastiin bahwa kaminya niatnya baik gitu, sama berkaryanya jujur insya Allah dapat, sama ya itu berkah restu orang tua. Kayaknya segala dikompilasikan insya Allah resepnya manjur buat jalan gitu Mas, nggak ada menghalangi ataupun yang bikin jadi bimbang, ya nggak sih, nggak tahu dah. Iya aja itu. Iya, setuju Mas. Sama lah. Tepuk tangan untuk perunggu. Mas Alit, Mas Patut nonton nggak nanti hari Sabtu? Insya Allah nonton. Aku ditawarin sama ini buat 9 nonton. lah ya. Apalagi ada Mas Kunto juga, ada Mas Eros. Dia datang pasti kalau ada Mas Eros. Oh iya Mas. Insya Allah ya. Karena Asik. sohibnya Mas Eros. Pulangnya Insya Allah Hari hari berikutnya? Minggu. Jamnya tapi belum tahu ya, kita belum dapat pulang. Pagi. Pagi. Biasanya nggak first mobil flight. ya? Enggak, Oke apa? Insya Allah. Oh, pesawat. Oh iya deh, tadi di bandara ya. Mas terima kasih ya, Mas Sama-sama, Maul, Mas ya, Yudo, Mas Adam. Patut. Terima kasih banyak. Mas Jogja kabar-kabar. Kabar kabarin. Jadikan Jogja rumah kedua. Aduh. Udah Mas, udah. Sudah. Kalau lagi interview sering banget nyebutnya gitu.
Rasanya iya. Dan saya nggak ngerti loh. Kalau mau singgah di rumah saya di belakang Malioboro, singgah aja mampir. Kalau lagi capek nih nggak ada hotel, ke tempatku aja, Pak. Aman. Siap Mas. Khusus teman-teman, khusus orang-orang dalam. Orang dalam. Orang dalam. Kita sudah jadi orang dalam toh. Orang dalam. Udah, iya. Besok kalau misalkan penunggu main, mau ketemu Mas Maul. Siapa? Satu rumah di Pendopo. Terima kasih teman-teman ya, terima kasih penunggu-penunggu, terima kasih sukses, sampai ketemu di sahabat berikutnya.